Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu hadir di tengah-tengah kalian walaupun dengan menggunakan Vicon atau video ini. Perkenalkan, nama Ibu Tuti. Ibu ngajar di SMA Negeri 7, yaitu materi ekonomi. Akan tetapi pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan informasi atau akan memaparkan materi yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS, yaitu materi kewirausahaan atau entrepreneurship. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada kalian semuanya yang sudah diterima di SMA Negeri 7 Bogor. Semoga kalian berbahagia, semoga kalian dapat berkontribusi, mengikuti, melaksanakan, menjalankan sesuai dengan visi misi SMA Negeri 7 Bogor, di mana SMA Negeri 7 Bogor menjadikan SMA yang unggul dan lebih maju di kedepannya. Amin. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja materi kewirausahaan. Sebelum Ibu melanjutkan ke pokok bahasan materi, Ibu akan bacakan dulu motivasi kehidupan. Anak-anakku sekalian, dalam kondisi COVID-19 ini, mungkin kalian sering menemukan kalau hari Sabtu dan Minggu pagi di sekitar wilayah Bogor ini banyak orang yang bersepeda. Jadikanlah sepeda itu menjadi moto kehidupan kalian. Di sini ada seseorang yang mungkin kalian kenal mendefinisikan, yaitu Albert Einstein. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Baiklah, jadi dari motivasi ini, Ibu berharap kepada kalian, di saat kalian melihat orang bersepeda, maka jadikanlah kalian itu adalah sepeda yang mengayuh terus maju menuju mencapai hasil, menggapai cita-cita dan berhasil di kemudian hari. Baiklah, pada kesempatan ini, apa itu konsep dasar kewirausahaan? Ibu ambil dari Business Tone 2000 dalam tulisannya tentang Profile of Entrepreneur, menjelaskan bahwa pada saat sekarang seorang wirausaha adalah seorang inovator yang jeli dalam mengenali dan menangkap setiap peluang dan kesempatan, mengubah kesempatan dan peluang tersebut menjadi sesuatu yang workable. Apa itu workable? Dapat dikerjakan, dapat dilakukan, dan marketable atau laku di pasaran. Dengan kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu memberikan nilai tambah kepada sesuatu melalui waktu, karya, dan skillnya. Oke, jadi itu adalah konsep dasar menurut Business Tone 2000. Ya, jadi ada beberapa banyak konsep tentang dasar kewirausahaan, tapi Ibu ambil satu karena di dalam konsep dasar Business Tone ini yang ada di dalam Profile of Entrepreneur ini adalah dua kata, yaitu workable dan marketable. Jadi kita harus membuat suatu produk di mana produk itu harus bisa laku di pasaran, menjadi brand di pasaran. Nah, melalui apa
menjadikan nilai tambah, menjadikan produk baru melalui waktu. Jadi, pergunakan waktu untuk menghasilkan karya dari tindakan atau kompetensi kalian. Ya, itu adalah konsep dasar wirausaha. Baiklah. Apa itu wirausahawan? Wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Baik, tadi ada satu konsep definisi tentang kewirausahaan, di mana konsep tadi itu ada 2 kata kunci. Lakukan dan pasarkan. Nah, dalam proses lakukan dan pasarkan itu kita akan mendapatkan suatu peluang. Peluang yang sudah kita peroleh kita manage secara baik agar mencapai sukses. Sukses yang bagaimana? Sukses secara berkelanjutan. Terus bertahap naik, yang seperti tadi Ibu katakan dalam motivasi tadi, terus kayuh sepedamu untuk mencapai cita. Itu adalah konsep dasar yang tidak dapat dijadikan simbol. Bersepeda itu adalah suatu proses menuju ke depan yang lebih baik. Baiklah. Peran dan fungsi kewirausahaan. Di sini ada beberapa peran dan fungsi kewirausahaan. Yang pertama, dalam proses kewirausahaan, dalam peran, dalam melakukan kewirausahaan, dalam jiwa wirausaha itu memiliki beberapa peran dan fungsi. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kita lihat peran dan fungsi kewirausahaan pada suatu negara, contohnya Indonesia. Untuk apa? Untuk menambah daya tampung tenaga kerja, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini. Banyak orang di PHK, maka salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah itu yaitu dengan wirausaha. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan menuju kesejahteraan. Jadi sebagai generator dinamis, penggerak. Penggerak dalam hal apa? Memproduksi, membuat. Apalagi sekarang kita sedang menggalakkan UMKM. UMKM kita di negara kita itu akan maju jika masyarakatnya itu memiliki fungsi wirausaha, berperan dalam wirausaha. Yang ketiga, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, berusaha mendidik masyarakat menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Nah, bagaimana cara mendidik? Memberikan suatu contoh. Jadi, di saat nanti kalian itu sudah masuk menjadi siswa SMA Negeri 7 Bogor, dan kalian punya karya dalam wirausaha, jadikan itu adalah proses kegiatan pembelajaran role model, ya, agar dapat dilihat oleh orang lain, promosi kepada orang lain bagaimana cara menjadi wirausaha. Berikutnya, peran dan fungsi kewirausahaan ini adalah memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. Yang terakhir, yang ini tidak kalah penting dalam peran dan fungsi wirausaha itu adalah hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros.
Apa itu efisien? Efisien itu adalah efektif, tepat guna. Jadi, di saat kita punya uang, kita harus memilih. Kita harus membuat pilihan, option, harus bagaimana, harus diapakan uang itu, caranya bagaimana. Di saat kita sudah dapatkan uang itu, maka kita kelola uang itu secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Gunakan uang seperlunya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ciri-ciri jiwa wirausaha. Ciri-ciri jiwa wirausaha ini ada 8 sub atau komponen. Di antaranya yang pertama adalah percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah memiliki kepedean. Memiliki kepedean terhadap diri kita sendiri. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, ciri-ciri jiwa wirausaha ini adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, kreatif, inovatif. Yang ketujuh, memiliki tenaga dalam. Yang kedelapan, religius. Oke, dari kedelapan ini mungkin akan Ibu terangkan memiliki tenaga dalam. Nah, memiliki tenaga dalam di sini bukan artinya tenaga dalam memiliki ilmu tenaga dalam di saat kita memukul kemudian punya kekuatan dari dalam untuk memukul orang, bukan seperti itu. Tetapi tenaga dalam yang ada di ciri-ciri jiwa wirausaha ini adalah jiwa yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan orang lain. Apa itu contohnya? Seseorang yang memiliki jiwa yang baik. Dia itu orangnya selalu berpikir positif. Dia itu adalah memiliki keramahan. Dia selalu memberikan pelayanan terhadap orang lain. Dia juga bersikap ramah, tampil, percaya diri, mempesona, selalu memberikan senyuman yang ikhlas. Pokoknya semua potensi kelebihan yang ada di dalam diri kita. Itu adalah ciri-ciri jiwa wirausaha. Nah, yang terakhir yaitu religius. Dari ke-8 ciri-ciri jiwa wirausaha ini, yang ke-8 ini adalah suatu wadah. Karena dalam usaha apapun, tanpa adanya campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu meminta kepadanya karena rezeki, kondisi kita ke depan, permohonan, permintaan, dan lain sebagainya dapat dikabulkan dengan adanya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Udah gimana nih? Udah di skip. Gimana? Coba gimana cara lihatnya? Nah, sekarang apa itu komitmen pribadi? Melalui komitmen pribadi ini, jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi
untuk dapat mandiri. Awas ya, mandiri itu bukan mandi sendiri. Mandiri itu adalah semua kegiatan, semua pekerjaan, semua proses tindakan itu didasari dengan kemandirian kita. Jadi hidup mandiri, sudah Bu, saya sudah hidup mandiri karena mandi juga sudah sendiri, bukan. Mandiri di sini adalah kita sudah punya komitmen, kita sudah punya kesepakatan antara hati, pikiran, dan tindakan. Nah, selain itu, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Ibu ulang lagi ya. Melalui komitmen pribadi, jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif, dan untuk memaksimalkan potensi diri. Berikutnya, lingkungan dan pergaulan. Nah, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif, yaitu adanya dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman. Lihat ini, Ibu garis bawahi. Jadi, wirausaha, jiwa wirausaha, menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman. Nah, jadi teman ini hati-hati. Jika kalian nanti dapat teman baru, kalian harus pilih teman ini arahnya kemana ya? Arah yang lebih baik atau arah yang agak menyimpang. Kalau ada teman yang agak menyimpang, perlahan-lahan kalian mundur, jangan dekati dia. Yang kedua, dari family, dari sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara-cara mengatasinya. Oke, jadi melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif, maka dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, famili, sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara-cara mengatasinya. Jadi, lingkungan yang baik, pergaulan yang kondusif akan menghasilkan hasil yang baik. Jika ada masalah di sana, dengan cara-cara penyelesaian yang baik pula. Jadi bermainlah, bergaullah dengan sahabat yang baik, teman yang baik, dan kondisi lingkungan famili yang kondusif. Wirausaha dapat muncul dalam kondisi keadaan terpaksa. Nah, karena keadaan terpaksa inilah, maka jiwa wirausaha seseorang itu muncul. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Kita ulang lagi ya. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses.
Oke, kita lihat slide berikutnya, yaitu menumbuhkan mental wirausaha. Nah, kita lihat gambar di sini. Untuk menumbuhkan mental wirausaha harus melalui proses. Tidak ada orang ujuk-ujuk langsung sukses, tetapi harus menapaki dari tangga, naik sampai mencapai sukses. Nah, menumbuhkan mental wirausaha melalui proses berkelanjutan. Jadi, kalau kita ingin sukses, yang pertama kali kita harus banyak belajar. Apa yang kita pelajari, lalu kita lakukan dengan banyak berlatih, kemudian lakukan tindakan yang nyata, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Oke, kita lanjutkan ke paparan berikutnya, yaitu tantangan sumber daya kewirausahaan. Ada beberapa tantangan dalam proses kegiatan wirausaha, yaitu tantangan sumber daya kewirausahaan. Yang pertama, tantangan persaingan global, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, tantangan kemajuan teknologi, tantangan gaya hidup dan kecenderungannya, tantangan etika, tantangan keanekaragaman angkatan kerja, dan tantangan pertumbuhan penduduk. Nah, jika kita ingin melewati tantangan, kita ingin menjadi berhasil, maka kita harus berteman dengan tantangan-tantangan ini. Berteman itu yang seperti apa? Yaitu kita harus mengenali apa itu tantangannya, dan tantangan itu harus kita tindak lanjuti dengan sigap. Baiklah, setelah kita memahami apa itu konsep wirausaha, bagaimana ciri-ciri wirausahawan, bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha, bagaimana proses untuk menuju sukses, maka yang terakhir yaitu kita harus belajar pula dengan proses studi kelayakan bisnis. Jadi, di saat kita akan mengawali suatu bisnis, maka kita harus belajar apa itu proses studi kelayakan bisnis. Jadi, untuk mencapai keberhasilan, untuk memutuskan apakah kita harus berbisnis atau tidak, maka kita akan mencoba belajar proses studi kelayakan untuk berbisnis. Oke. Yang pertama, kita harus memiliki gagasan usaha. Contoh, kita hobinya, misalkan cowok nih, anak-anak cowok ini, hobinya adalah bermain motor. Maka gagasan usaha yang pertama adalah membuka usaha pencucian sepeda motor. Nah, tujuannya untuk apa? Sudah jelas, yang namanya wirausaha memiliki tujuan adalah memperoleh hasil, yaitu mendapat keuntungan, mendapat pelanggan yang banyak. Nah, maka dari gagasan ini turun menjadi suatu tujuan yang nantinya dibuat visi dan misi daripada tujuan itu tersebut. Apa visinya? Apa misinya? Harus bagaimana? Nah, setelah kita membuat visi dan misi dalam program tujuan, dalam proses gagasan turun ke tujuan ini, berikutnya yaitu membuat analisis atau evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Kita lihat yang pertama ini adalah pangsa pasarnya. Pasarnya bagaimana? Kira-kira kalau kita buka di dekat sekolah itu bagaimana? Yang kedua,
operasionalnya, siapa yang akan menjalankan, siapa yang akan menunggunya, siapa saja dan seterusnya dan seterusnya. Operasional kegiatan usahanya tadi harus dijadikan sebuah analisis atau evaluasi. Yang ketiga yaitu manajemennya bagaimana, modal atau cash flow atau keuangannya itu harus bagaimana, permodalannya berapa untuk mendirikan suatu usaha tadi. Yang terakhir adalah aspek-aspek lain yang menjadikan analisis evaluasi untuk mencapai tujuan. Oke, setelah kita analisis, maka kita akan mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan itu bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan. Nah, dari proses studi kelayakan bisnis ini, maka kita akan memperoleh suatu keputusan. Go, laksanakan. Pokoknya saya harus buka bengkel atau lapak pencucian motor. Nah, atau keputusan yang kedua, tidak dilaksanakan, no go. Apa itu? Wah, kalau misalkan saya membuka lapak, membuka bengkel pencucian motor, bagaimana dengan kondisi belajar saya? Maka kalau kita mengambil keputusan yang demikian, maka kita harus pending, kita harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi ini adalah suatu proses kegiatan pembelajaran untuk menuju bisnis yang sukses, yaitu proses studi kelayakan. Baiklah, sekian pemaparan materi kewirausahaan. Ibu minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang Ibu presentasikan tadi. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.